Hai, Eh, aku di sini pengen banget, mumpung followers aku banyak, jadi mungkin agak didengar kali ya. Aku pengen ngasih tahu soal VT-nya Kak Baim Wong yang di TikTok-nya Borneo apa gitu. Terus tentang seorang bapak pakai motor hijau ngikutin Kak Baim sampai berapa kilometer. Aku nggak ngerti bapak itu untuk minta tolong minta dana atau minta tolong beli jualannya gitu, karena ada kata dana, ada kata jualan. Nah, dan di situ malah Kak Baim nolak dengan apa kamu jauh-jauh ngikutin aku cuma untuk ngemis gitu. Nggak boleh itu pak, malu-maluin. Memang bener, oke, aku setuju soal Kak Baim bilang ngemis itu memang malu-maluin. Tapi inget kak, banyak orang rela ngemis untuk hidup dia hari ini, untuk dia melewati hari ini, biar bisa besok itu masih ada napas gitu loh. Banyak keperluan kak, orang mau bayar ini, bayar itu, punya keluarga, punya anak, punya istri ya. Kak Baim tau lah, bayar listrik. Belum lagi bapak itu punya motor, pengen isi bensin, ya, pengen makan. Menurut aku kalau memang Kak Baim nggak mau ngasih, itu hak Kak Baim, nggak salah gitu. Cuman kalau nggak mau ngasih, bisa aja nolak dengan baik-baik, dengan maaf ya pak, udah masuk gitu. Atau mungkin tanya dulu baik-baik keperluannya bapak itu apa, tanpa memotong pembicaraan bapak tersebut. Karena bapak tersebut pengen menjelaskan, tapi karena kepotong dengan kata-kata Kak Baim, jadi kita juga yang dengernya kurang jelas ya. Dan yang aku kasihan itu Kak Baim ngasih ke orang-orang di depan bapak itu, ngasih duit ke orang-orang di depan bapak itu. Pada akhirnya nggak dikasih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baim, menanggapi video lu ya sama tuh pedagang aki-aki, kalau itu settingan kebangetan lu, kalau itu beneran juga lebih kebangetan lu. Itu kan orang dagang. Lu tahu nggak? Dalam Islam, tangan kanan memberi, bila perlu tangan kiri kagak tahu. Itu lu bagi-bagi duit sama grabber itu di depan aki-aki. Udah aki-akinya kagak dibagi duitnya, lu katain dia pengemis, lu hina dia padahal dagang. Kebangetan lu. Lu kan gak beda sama kita-kita. Kalau gua dagangan bensin, lu dagangan konten. Lu bagi-bagi duit di konten sekian jutaan, tapi bayaran lu berlipat ganda. Bangetan banget lu. Baru gua lagi ngarepin dibeliin HP yang canggihan sama lu, boro-boro. Gua kecewa sama lu, Baing. Bangetan lu. Dia tiba-tiba minta uang sama saya. Aduh, ampun. Kalau misalkan bos Q ada di posisi saya waktu itu, mungkin akan persepsinya beda banget sih melihat kejadian ini. Gue tahu sebenarnya tujuan artis yang bersangkutan tersebut baik, ingin mengedukasi orang-orang bahwasanya jangan pernah minta-minta. Benar, Islam memang tidak menganjurkan orang itu untuk minta-minta, tapi Islam mengajarkan kita bagaimana menghormati dan menolak orang lain yang minta-minta dengan halus caranya. Jadi ini menjadi bumerang yang gak baik, karena itu diposting atau diupload di YouTube, sedangkan penjelasan yang diceritakan artis tersebut dari detail kronologinya dari awal tuh gak ada di video. Jadi orang gak bisa menggambarkan secara visual kejadiannya seperti apa. Yang orang tangkap adalah ketika orang yang lihat, netizen lihat, masyarakat lihat di video tersebut adalah kakek tersebut menjual dagangan tapi dia berlakukan seperti itu. Itu doang sih, gue kasihan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Zainal Alim, Kepala Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jadi tertarik apa yang orang-orang bicarakan sekarang yang menjadi viral ketika seorang Baimong seperti atau seolah-olah menghardik bapak-bapak yang akan menjual dagangannya kepada beliau. Jadi teman-temanku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Baimong juga tidak salah, karena memang mungkin menurut pendapat beliau bahwa si kakek tersebut hanya pura-pura saja. Tapi alangkah lebih bijaknya saudara Baimong ini tidak harus memperlakukan seperti itu. Jadi alangkah lebih baik kalau toh tidak akan diberi, ya bilang saja tidak ada uang atau apa alasannya. Kalau mau diberi ya diberi saja. Jadi tidak usah ada hal-hal yang seperti akan menyakitkan bapak tersebut. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya bagusnya yang lebih bijak, walaupun si bapak itu bohongan, pura-pura susah atau pura-pura hidupnya susah, jadi silahkanlah, itu amalnya buat beliau sendiri. Tapi kalau seandainya memang betul si kakek itu susah, berarti dalam hal ini Bang Baim sudah melakukan kebaikan yang lebih. Jadi selama ini saya juga respect kepada Bang Baim. Teruskan perjuangan Bang Baim untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Akan tetapi mungkin kedepannya dalam menentukan hal-hal ya di lapangan yang seperti itu alangkah lebih bijak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin state ya video ini, maaf juga kepada Mas Baimong, saya bukan merasa lebih baik dari Mas Baimong, tapi hanya berpendapat. Gini Mas Baim, menurut saya, si bapak itu gak akan pernah ngejar Mas Baim, kalau nggak tahu siapa Mas Baim. Karena si bapak itu tahu betul siapa Mas Baim, public figure yang baik, yang ganteng, yang loyal, yang bagi-bagi duit ke siapapun yang membutuhkan, ya di YouTube, di TV gitu kan. Jadi otomatis saat itu mungkin si bapak lagi ada kebutuhan mendesak, dia nggak mikir panjang, dia kejar tuh Mas Baim sampai berkilo-kilo, sampai katanya minta duit gitu kan. Tapi walau akhirnya saya tahu kan dia, si bapak itu menjual barang gitu. Oke lah, saat itu Mas Baim lagi keadaan capek, lelah gitu, banyak pikiran, jadi yang ada tuh malah gedek, kesal gitu daripada bantu. Seandainya saat itu Mas Baim sudah masuk tutup pagarnya, sudah tidak akan seramai ini. Apa yang membuat ramai? Karena kenapa mesti ada acara Mas Baim bagi-bagi uang ke yang lain, ke para ojol yang di warung itu dengan kata-kata, ini loh mereka kerja nggak ngemis. Ya wajar Mas Baim, mereka kerja harus, bahkan mereka kan masih muda gitu kan. Tapi si bapak ini mungkin ya sudah umur sekian, terbatas segala sesuatunya gitu. Dia pikir siapa tahu Mas Baim bisa nolong, tapi akhirnya kan malah sebaliknya gitu yang bapak itu terima. Ya sudahlah, ini kan sudah terjadi ya. Kedepannya semoga jadi pembelajaran buat siapapun YouTuber di Indonesia ya. Kalau bikin konten jangan ngejar like, tolong pakai hati juga ya. Jadi biar kita tuh tahu mana yang tulus, yang benar-benar sama yang enggak gitu kan. Ya. Tuh kayak dia tuh kerja, masa ngamen ngikutin, malu-maluin aja ngejar. Dua poin yang bisa kita ambil dari video ini. Pertama, adab dan etika terhadap orang tua. Kedua, bagaimana kita bersikap positif kepada orang. Pertama, adab terhadap orang tua. Apapun kondisinya, tidak boleh ngomong kepada orang tua seperti itu. Apapun. Ya, Mas Baim dengan kontennya yang begitu, yang kontennya berbagi, sudah risiko Mas. Sudah risiko itu diikutin orang, dilihat orang, karena mereka melihat Mas Baim itu baik, sering berbagi. Ya, Mas Baim tidak bisa egois dengan prinsip Mas Baim sendiri. Kita tahu itu uangnya Mas Baim, tahu. Dan Mas Baim juga harus tahu, itu hak kita juga berpikir seperti itu. Ketika seseorang butuh dan dia ngeliat, wah ini orang baik, dia sering bikin konten, ya wajar diikutin. Dan kalaupun Mas Baim merasa risih, hampir kena bahaya, apa salahnya ngomong secara baik, apalagi itu orang tua. Bapak ada butuh apa? Kenapa tadi seperti itu? Saya bisa bahaya loh. Bukan mengata-ngatai beliau seorang pengemis, apalagi beliau tidak diberikan kesempatan untuk ngomong. Dan yang paling parahnya, Mas Baim membagikan uang, memberikan contoh di depan bapak itu kepada orang-orang yang lagi duduk. Wow, luar biasa ya. Itu ibaratnya begini loh, bapak itu bisa aja ngomong, ya Allah gue lagi lapar, tapi dia bagiin duit, gue gak dikasih kesempatan ngomong gitu loh.
Jadi saya harap Mas Baim sadar dengan kesalahannya. Walaupun saya sudah melihat video klarifikasinya dan tidak menyesal sedikit pun. It's okay, itu haknya Mas Baim ya. Tapi menurut saya ini semua ada hikmahnya. Mas Baim tidak boleh egois dengan prinsip Mas Baim sendiri. Dan mungkin saya pribadi masih bisa berpikir positif ya. Mungkin Mas Baim lagi capek, lagi ada masalah atau apapun. Tapi tetap tidak boleh etika dan adabnya ngomong pada orang tua seperti itu. Yang kita permasalahkan adalah bukan Mas Baim mau beri atau tidaknya, tapi ialah adab dan etika terhadap orang tua. Ya, tidak semua Mas Baim orang yang minta bantuan itu sebagai pengemis. Dan ingat ya, aku adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau Mas Baim selalu berpikir positif, insya Allah nggak bakal negatif kok hasilnya. Kan Mas Baim bisa lihat dengan keadaan bapak itu ada motor, ya dia mau sejahat apa sih? Dia bakal ngapain Mas Baim sih, juga nggak bakal ngapa-ngapain gitu loh. Ya, itu aja sih pendapat saya yang bikin kita miris. Dan kepada netizen saya harap tidak usah terlalu yang seperti menghujat atau apapun Mas Baim. Ya, ini semua tidak ada hubungan dengan 1000 kebaikan saat melakukan satu kesalahan hilang semua kebaikannya. Enggak, ini masalah adab dan etika. Itu aja poinnya. Dan dalam keadaan susah, lebih baik mengikuti seperti itu daripada melakukan kejahatan. Ingat, orang lagi susah tuh bisa ngelakuin apa aja. Harusnya Mas Baim bersyukur. Ikutin saya sampai berapa kilo tadi? Jangan lupa subscribe-nya.